Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama mengikuti Ark of Worship Morning Devotion. Kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Februari dan kita sudah meninggalkan minggu kedua di bulan Februari. Sekarang kita akan memasuki minggu ketiga, menuju ke minggu ketiga kita akan lalui. Saya berdoa hari demi hari, minggu demi minggu yang kita lalui akan menjadi satu hari yang kita jalani, satu minggu yang kita jalani bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Saya sangat yakin, saya sangat percaya ketika kita menjalaninya bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan, kita akan berjalan dalam terang ilahi. Sekalipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan, tapi bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Amin. Kita masih merenungkan pada bagian yang ketiga hari ini, dari dosa kekejian yang merupakan kekejian di hadapan Allah. Yang pertama kita sudah pelajari, yang kedua juga sudah kita pelajari. Sekarang kita akan melihat pada bagian yang ketiga dari sesuatu yang dianggap sebagai kekejian di hadapan Allah. Tapi sebelum saudara Adi membaca Keluaran 22 ayat 18 sampai 20, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami menyerahkan Ark of Worship Morning Devotion pagi ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Dan kiranya ketika kami menjalani hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami menikmati anugerah, menikmati pencerahan, menikmati pewahyuan yang daripada Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara Adi akan bantu kita membacakan Keluaran 22 ayat 18 sampai 20. Silakan Adi. Keluaran 22 ayat 18 sampai 20. Seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, bagian yang ketiga yang menjadi kekejian bagi Tuhan adalah penyembahan kepada berhala atau penyembahan kepada Allah asing yang bukan Allah. Nah, sebetulnya dari sini kita tahu bahwa Tuhan ingin saudara dan saya, Tuhan ingin manusia itu menyadari bahwa hanya kepada Dia saja manusia itu harus menyembah. Supaya kita sadar bahwa hanya kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus saja kita menyembah. Kenapa, saudara? Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah yang menciptakan saudara dan saya. Namun demikian, saudara, kita melihat bahwa realitanya tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Manusia masih saja membuat patung tuangan. Manusia masih saja membuat patung-patung dari kayu, dari batu, atau dari tanah liat yang dibentuk menjadi seperti yang dia imajinasikan. Tuhan yang dia imajinasikan, yang dipahat, yang diukir, dan sebagainya. Yang kemudian diletakkan di rumah mereka, diletakkan di tempat-tempat tertentu, sebagai tempat yang dimana mereka menganggapnya sebagai Allah, sebagai berhala sesembahan mereka. Dan ironisnya, saudara, hasil ciptaan-ciptaan manusia ini itu dianggap sebagai Tuhan. Bahkan hal itu dilakukan oleh umat Tuhan sendiri loh, saudara. Kalau saudara membaca Keluaran 32 ayat 1, bangsa Israel bahkan memberikan dorongan, memaksa Harun untuk membuat patung tuangan yang terbuat dari emas. Dikatakan demikian,
bagian akhir ya saudara. Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Saudara, peristiwa ini terjadi di Sinai. Sementara Musa sedang menantikan hukum Tuhan, menantikan firman Tuhan. Setelah kurang lebih 40 hari Musa belum turun, mereka menganggap Musa mati di atas Gunung Sinai dan tidak turun, mengabaikan mereka. Maka mereka merasa bahwa kita harus membuat patung berhala yang kemudian menjadi Allah mereka. Dan mereka memaksa Harun untuk membuat Allah yang terbuat dari tuangan atau emas yang dicairkan lalu kemudian dibentuk menjadi patung lembu emas. Saudara, bagaimana buatan tangan manusia itu menjadi Allah? Bagaimana? Seharusnya kan manusia menjadi Allah bagi buatan tangan mereka. Tapi ini sebaliknya, buatan tangan manusia itu sendiri menjadi Allah bagi si pembuatnya. Ini aneh, tetapi inilah sebuah realita, kenyataan yang terjadi di antara umat manusia dari zaman dahulu sampai pada zaman sekarang. Bukankah seharusnya manusia yang menjadi Allah bagi patung tuangan buatan mereka? Sebetulnya dengan kata lain, manusia sedang merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan para Allah buatan tangan mereka sendiri. Tanpa mereka sadari, manusia sedang merendahkan dirinya di bawah patung-patung buatan tangannya sendiri dan mengabaikan Allah yang sebenarnya. Allah yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Walaupun tidak ada patung atau berhala di tengah-tengah mereka. Mereka bisa saja keluar dari tanah Mesir. Tapi hal itu tidak mungkin terjadi kalau bukan karena tangan yang kuat menolong dan membuat mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Kalau saudara gali lebih jauh kata kekejian, maka kata kekejian itu diterjemahkan oleh King James Version adalah abomination. Abomination berasal dari bahasa Ibrani toeba. Nah, kata toeba ini artinya a disgusting thing, saudara. A disgusting thing. Hal yang sangat menjijikkan. Jadi berhala atau Allah yang terbuat dari kayu pahatan, kayu ukiran, batu pahatan, dari tanah liat yang dibentuk menjadi berhala, itu di hadapan Tuhan, itu adalah a disgusting thing, saudara. Satu hal yang sangat menjijikkan. Tetapi kalau kita gali lebih jauh kata toeba atau kata kekejian di sini, itu menggambarkan tentang perkawinan campuran. Karena kata toeba itu juga berarti mixed marriages. Ya, perkawinan campur yang dilakukan oleh bangsa-bangsa pada masa itu. Apa artinya perkawinan campur di sini, saudara? Perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang yang berada di bawah otoritas atau hukum yang berlainan. Mereka mengakui otoritas Tuhan, tetapi di sisi lain pada saat yang sama mereka tunduk pada otoritas yang lain. Dia tidak tunduk pada otoritasnya, melainkan tunduk pada otoritas yang lain. Mereka mengikuti otoritas yang lain. Inilah yang namanya mixed marriages atau perkawinan campuran yang terjadi. Dengan kata lain, ketika bangsa Israel menyembah kepada para berhala, maka mereka sedang mixed marriages. Di satu sisi mereka mengaku dirinya sebagai umat Tuhan
sebagai orang yang telah dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi di satu sisi mereka tidak tunduk kepada Allah yang mengeluarkan mereka dari Mesir, tetapi malah tunduk kepada Allah asing atau kepada berhala-berhala. Dia mengakui otoritas dari para berhala itu. Saudara, mengapa penyembahan berhala dan menyembah Allah asing merupakan kekejian? Karena hal ini sangat menjijikkan, kata Toeba, a disgusting thing ya, bagi Allah. Karena pada saat yang sama dia mengaku diri sebagai umat Tuhan, tetapi pada saat yang sama berselingkuh kepada berhala-berhala, berselingkuh kepada Allah-Allah asing yang bukan Allah, bukan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Mereka menyembah Allah serta mengakui bahwa merekalah yang telah menyelamatkan dan memimpin hidup mereka. Wow, ini kan jahat sekali, saudara ya. Mereka tidak mengakui yang membebaskan adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi mereka menganggap Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu dalam wujud yang berbeda. Padahal selama itu kepada Abraham, kepada Ishak maupun kepada Yakub, Allah tidak pernah menampakkan diri dalam wujud-wujud tertentu yang dapat diimajinasikan sehingga bisa dibuat maupun dipahatnya. Saudara, inilah yang terjadi. Dalam kondisi yang sama mereka mengaku diri sebagai umat Allah, tetapi pada saat yang sama mereka berselingkuh dengan Allah-Allah asing. Itu kan sama sebetulnya seperti seorang istri dari satu sisi mengaku memiliki dan mencintai suaminya, tetapi pada saat yang sama berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mengaku tidak bersuami. Ketika ditanya, are you married? No. Are you single? Yes. Saudara, dia tidak mengakui keberadaan suaminya sebagai kepalanya. Dia tidak mengakui otoritas suaminya atas hidupnya. Dia mengaku bahwa dia tidak bersuami terhadap laki-laki tersebut. Demikian juga dengan sebaliknya. Jika seorang laki-laki ditanya, are you married? No. Are you single? Yes, I am single. Katanya. Setelah selidik punya selidik, ternyata dia punya istri atau dia punya suami. Tadi saya sempat berjumpa dengan seseorang, saudara. Ketika berjumpa dengan seseorang, saya bertanya kepada dia, kamu ditanya loh sama penjual warung itu. Saya berkata begitu. Orang itu kan sudah single kan. Apa Pak, kalau ngaku sama kita single. Padahal dia sudah punya suami Pak. Masa lu katanya itu sudah tidak bersuami. Iya Pak, ngakunya ke kita. Tapi padahal dia sudah punya suami. Coba kalau saya terus mendesak. Wah, saya bisa berantem dengan suaminya. Saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Sama seperti itu, kita mengaku diri sebagai anak Allah, kita mengaku diri sebagai orang percaya, tetapi di satu sisi kita tidak mengakuinya, bahkan mengakui kepada orang lainlah dia adalah umatnya, dia adalah miliknya. Saudara, Tuhan tidak ingin umatnya memiliki dua tuan. Dia tidak ingin umatnya memiliki dua Tuhan. Dia tidak ingin saudara dan saya memiliki dua penguasa, dua Allah, dua pencipta langit dan bumi dan segala isinya, saudara. Tuhan tidak ingin kita di satu sisi memberi persembahan kepada Allah, tapi di satu sisi yang lain kita memberi persembahan kepada yang lain. Saudara, kalau itu terjadi, dua-duanya kita lakukan, maka tindakan yang lain merupakan satu kekejian di hadapan Allah. Tuhan ingin umatnya hanya memiliki Dia sebagai penguasa tunggal. Tuhan ingin umatnya hanya memiliki satu Tuhan. Dia hanya ingin umatnya hanya menyembah
dan memberi korban hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang hari ini kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara perhatikan kata kecuali di dalam ayat tersebut, kata kecuali itu berasal dari kata only dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kata only yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata bet dalam bahasa Ibrani. Seperti bahasa Inggris, B-A-D, bet. Nah, kata bat atau bet ini, itu artinya alone, saudara. Alone. God alone. Ya, Allah sendiri, kata ini menjelaskan dengan sangat jelas dan terang benderang bahwa Allah ingin menjadi satu-satunya, the only one, satu-satunya Allah bagi manusia. Karena memang Allah itu satu, tidak ada Allah yang lain, tidak ada lainnya, yang lainnya itu bukan Allah. Karena Allah itu satu, Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk seluruh umat manusia, dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa yang ada di muka bumi ini. Persoalannya seperti bangsa Israel yang menginginkan Allah lain. Demikianlah bangsa-bangsa di muka bumi ini. Sebagian besar dari mereka masih menundukkan diri pada otoritas yang lain. Dan saya percaya suatu hari nanti kelak, ketika hari Tuhan itu tiba, seluruh bangsa, suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan semua lutut akan bertelut, sujud menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saudara, mari kita sebagai umatnya yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang percaya kepadanya, sebagai orang yang telah ditebus, dan tidak ada penebusan yang bisa membuat kita hari ini lolos dari hukuman kematian kekal, kecuali melalui darah Tuhan Yesus Kristus, melalui penebusan yang Tuhan Yesus Kristus sudah lakukan. Maka tidak ada hal lain atau kata lain kecuali kita hanya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi. Dialah satu-satunya penebus, Dialah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jangan punya Allah lain di belakang Tuhan Yesus. Jangan punya Allah lain di samping Tuhan Yesus. Jangan punya Allah lain di balik kehidupan kita. Sehingga satu sisi kita mengaku sebagai anak Allah, tapi satu sisi kita masih memiliki tuan-tuan yang lain. Kita masih punya Allah-Allah yang lain, yang sejatinya bukan Allah. Mari saudara, sama seperti Yosia, dia singkirkan semua berhala dan hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Seperti Yosafat yang menyingkirkan semua berhala dan singkirkan itu, sehingga kita hanya punya satu Allah. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang hari ini kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jadi umat yang setia, jadi umat yang tunduk hanya pada satu otoritas, yaitu otoritas Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Tutup Alkitab saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh menikmati anugerah-Mu, kami boleh menikmati penyertaan pemeliharaan sepanjang pagi. Kami menikmati istirahat dan kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna. Hari ini firman-Mu disampaikan ya Tuhan. Dan kiranya kami hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan, supaya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mari kita menjadi penyembah-penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menjadi penyembah-penyembah Allah yang hidup. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Happy Monday. You are blessed.